Shalom, damai sejahtera untuk seluruh umat Tuhan di mana saja Anda berada. Mari kita mensyukuri akan berkat Tuhan sepanjang hari ini dengan merenungkan firman-Nya bersama. Kita awali dengan doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Di saat kami akan merenungkan firman-Mu, memohon kuasa Roh Kudus bersama dengan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, Sebelah Menyebelah. Ayat renungan diambil dari kitab Lukas pasal 24 ayat 15. Firman Tuhan berbunyi, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Mereka yang mencari kebenaran Kristus akan tinggal di atas tema keselamatan yang agung. Alkitab adalah gudang yang memenuhi jiwa mereka dengan makanan yang bergizi. Mereka merenungkan perwujudan Kristus. Mereka memikirkan pengorbanan besar yang dibuat untuk menyelamatkan mereka dari kebinasaan, untuk membawa pengampunan, damai, dan kebenaran kekal. Jiwa mereka bersinar dengan tema yang agung dan mengangkat ini. Kekudusan dan kebenaran, anugerah dan kebenaran menempati pikiran. Mati diri dan Kristus hidup dalam hamba-hambanya. Dalam perenungan kata tersebut, hati mereka terbakar di dalam diri mereka, seperti halnya mati kedua murid sewaktu mereka pergi ke Emmaus dan Kristus berjalan bersama mereka dan membuka kepada mereka ayat-ayat suci mengenai dirinya. Betapa sedikit yang menyadari bahwa Yesus tidak terlihat berjalan di sisi mereka. Betapa memalukan banyak orang dapat mendengar suaranya berbicara kepada mereka dan mengetahui bahwa dia mendengar semua pembicaraan mereka yang bodoh dan umum. Dan berapa banyak hati yang terbakar dengan sukacita yang kudus jika saja mereka tahu bahwa juru selamat ada di sisi mereka, bahwa atmosfer yang kudus dari hadiratnya mengelilingi mereka, dan mereka diberi makan roti kehidupan. Betapa senangnya juru selamat akan mendengar para pengikutnya berbicara tentang pengajarannya yang berharga dan mengetahui bahwa mereka memiliki kesukaan akan hal-hal yang suci. Ketika kebenaran tinggal di dalam hati, tidak ada tempat untuk mengkritik hamba-hamba Tuhan atau untuk mencari kekurangan akan pesan yang dia kirim. Apa yang ada di dalam hati akan mengalir dari bibir. Itu tidak bisa ditahan. Hal-hal yang Allah telah persiapkan bagi mereka yang mengasihinya akan menjadi tema percakapan. Kasih Kristus ada di dalam jiwa sebagai sumber air, bermunculan dalam kehidupan abadi, mengirim aliran hidup yang membawa kehidupan dan kebahagiaan kemanapun mereka mengalir. Dikutip dari buku Counsels to Parents, Teachers, and Students, halaman 341-342. Dan bahkan yang lebih besar lagi ialah kuasa Alkitab di dalam perkembangan sifat rohani. Manusia yang diciptakan untuk bergaul dengan Allah hanya dapat menemukan kehidupan dan perkembangannya yang sesungguhnya dalam pergaulan mereka seperti itu. Diciptakan untuk menemukan pada Allah sukacita yang tertinggi. Ia tidak dapat menemukan di tempat lain apa yang dapat menenangkan keinginan hatinya, yang dapat mengenyangkan rasa lapar dan dahaga jiwa itu. Orang dengan roh sungguh-sungguh dan dapat diajar mempelajari firman Allah yang berusaha untuk memahami kebenarannya akan dibawa untuk berhubungan dengan Khaliknya. Dikutip dari buku Seri Membina Keluarga Jilid 3 halaman 111. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kehidupan hari ini. Di saat kami merenungkan firman-Mu, kami diberikan kekuatan untuk terus menggali akan firman-Mu. Setiap kami belajar, kami boleh memperoleh kuasa dari Tuhan, sehingga sifat rohani kami makin bertumbuh. Biarlah kehidupan kami boleh terus dapat bergaul dengan Allah melalui belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, memohon penyertaan dalam istirahat malam kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.